Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman simposium yang offline maupun yang online dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kajian simposium di edisi postkolonial yang kebetulan hari ini kita akan mengkaji tentang pemikirannya Gayatri Chakravorty Spivak tentang politik subaltern. Baru judulnya lupa. Subaltern. Jadi politik subaltern nanti kita akan banyak mengkaji tentang bagaimana dinamika postkolonial, kritik-kritik terhadap postkolonial, dan juga mungkin karena ini juga minggu terakhir Spivak juga menyadari bahwa ada keterpengaruhan dari tokoh-tokoh lainnya seperti Homika Bhabha, bagaimana juga orientalismenya Edward Said dan beberapa tokoh-tokoh postkolonial lain juga mau mengambil peran dalam membentuk pemikiran dari Gayatri Chakravorty Spivak. Oke, kita kenalan dulu ya, kira-kira siapa bagus. Siapa Spivak ini? Spivak ini nama panjangnya Gayatri Chakravorty Spivak, lahir pada 24 Februari 1942 di Calcutta, India. Beliau merupakan seorang orang yang mengkaji atau menekuni bidang filsafat di abad 20 yang kalau dilihat dari alirannya masuk di aliran postkolonialisme dan poststrukturalisme karena beberapa keterpengaruhannya juga dari aliran-aliran dari tokoh-tokoh poststrukturalis. Spivak ini juga dalam mengkaji tentang postkolonial ini banyak juga ruang lingkupnya juga menyasar beberapa kajian-kajian budaya, kajian-kajian sastra, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya, bahkan kajian feminisme juga. Spivak ini ada beberapa karyanya, banyak sekali. Salah satunya ada Myself, I Must Remake the Life and the Poetry of W.B. Yeats. Ada Of Grammatology, ini merupakan yang cukup fenomenal. Ketika dia memberikan pembukaan atau preface, bukan pembukaan, apa kata pengantar ya, kata pengantar untuk bukunya Derrida of Grammatologinya. Terus juga ada Selected Subaltern Studies, ada juga The Postcolonial Critics, ada juga The Spivak Reader, ada juga A Critic of Postcolonial Reason Towards a History of Vanishing Prison, ada juga Death of Disciplines, Other Asias, and Aesthetic Education in the Era of Globalization. Banyak sekali karya-karyanya. Salah satu yang bicara tentang subaltern itu Can the Subaltern Speak, itu membicarakan tentang bagaimana perempuan-perempuan timur atau perempuan-perempuan yang masuk dalam golongan subaltern itu mereka tidak diberi ruang. Kira-kira seperti apakah subaltern yang yang didefinisikan oleh Spivak? Maka kita akan masuk kepada pembicaraan tentang subaltern tadi atau politik subaltern. Jadi sebenarnya kata subaltern itu sudah muncul pertama kali bukan muncul dari Spivak, tapi oleh seorang tokoh Marxis yang cukup terkenal juga, Antonio Gramsci. Dalam salah satu bukunya, hanya saja di situ Gramsci membicarakan atau mendefinisikan seorang subaltern itu adalah orang-orang tentara kelas menengah atau istilahnya bawahan yang pada waktu itu berada di penjara dan berusaha untuk menutupi atau menyembunyikan manuskripnya gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian tentang subaltern itu dipahami sebagai orang-orang kelas, kalau dalam Marxis seperti kelas proletar. Cuman Spivak sendiri itu mengklaim bahwa dia tidak mengambilnya mentah-mentah dari Gramsci, tetapi dia memberikan identifikasi yang berbeda, terutama dalam hal definisi. Makanya subaltern sendiri dipahami oleh Spivak itu adalah orang-orang yang tertindas, dari imigran, pekerja keras, perempuan timur, atau siapa saja, baik itu orang kaya yang tidak memiliki ruang untuk bicara, yang suaranya dibungkam. Begitu. Jadi orang-orang yang suaranya dibungkam atau golongan-golongan yang tidak diberi ruang untuk bersuara itu dimasuk dalam golongan subaltern. Kalau mungkin di suatu negara atau di negara Konoha misalnya ada orang-orang yang tidak diberi ruang untuk bicara,
ada representasi dari orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak merepresentasikan, itu juga dikatakan sebagai golongan subaltern. Jadi makanya keterpengaruhan dari pemikiran Spivak sendiri itu banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh Foucault, dipengaruhi oleh Jacques Lacan, ada juga Freud, dipengaruhi juga oleh Marxis, ada Karl Marx, dipengaruhi juga yang paling banyak itu tentang dekonstruksinya Derrida. Jadi teori-teori tentang kekuasaan, tentang bagaimana permainan ketimpangan kelas itu juga diadopsi dan kemudian diformulasikan menjadi sebuah gagasan yang mendukung bagaimana menurut Spivak kolonialisme itu, perbuatan kolonialisme itu sangat brutal dan dianggap sangat keji gitu. Kajian-kajian Spivak sendiri dia mengawali kritiknya itu dari karya-karya sastra. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu bagaimana menurut Spivak kolonialisme ketika dia sudah hilang, dia tidak benar-benar hilang. Dia masuk dalam struktur sistemik dalam suatu negara, dari perihal sosialnya, dari perihal kulturalnya, bahkan dari karya-karya sastranya. Makanya ketika bicara tentang karya sastra, dia mengkritik salah satu karya, saya lupa Jane siapa begitu, yang di situ menggunakan dari struktur bahasa, standarnya semuanya menggunakan indikator atau barometer karya sastra Eropa. Jadi bagaimana bahkan dalam hal karya sastra dia mengadopsi atau menggunakan kacamata atau selera lah istilahnya, kalau tidak menggunakan sudut pandang, selera khas Eropa gitu. Jadi kritiknya itu banyak sekali. Jadi saya merasa bahwa Spivak itu mengkaji atau mengkritik hampir semua aspek kehidupan, dari mulai yang paling fundamen tentang bagaimana dia memahami bahwa subaltern itu adalah orang-orang yang tidak memiliki identitas. Jadi orang-orang yang, dia mengatakannya begini dalam narasinya, subaltern is positions that don't have identity. Jadi orang-orang yang tidak memiliki identitas gitu kan. Kalau bicara identitas kan itu yang paling eksistensial, yang menunjukkan eksistensi manusia kan identitas gitu kan. Bahkan subaltern dipahami sebagai orang-orang yang tidak memiliki identitas. Jadi dari hal yang paling fundamen sampai kepada sosial, kultural, bahkan Spivak juga mengkritik kaum-kaum akademis. Karena dia menganggap bahwa akademis ini, kaum-kaum akademis itu berada di zona nyaman. Dia berusaha untuk tidak berada di antara dua posisi biner. Yang satu adalah kita, subaltern, anggap saja begitu. Yang satunya mereka adalah kaum-kaum elit. Sehingga akademis dia berusaha mengambil keuntungan dengan berusaha menjelaskan pengalaman-pengalaman subaltern dengan teori-teori, bukan dengan teori istilahnya. Dia berusaha untuk mengambil keuntungan dari pengalaman-pengalaman kaum subaltern gitu. Tapi dia tidak mau berada di kaum elit gitu. Jadi dia ingin mengambil keuntungan dari kedua-duanya. Jadi itu kritiknya terhadap kaum akademisi. Dia juga mengkritik kaum politisi, terus juga sosial, kultural, bahkan semuanya, semua aspek dia kritik, termasuk tentang feminisme sekalipun. Jadi nanti feminisme nanti saya singgung. Jadi subaltern tadi Spivak itu memulainya dari karya sastra, bagaimana ideologi kolonialisme atau paham kolonialisme itu sudah menyusupi dari hal yang paling seharusnya menjadi identitas budaya sebuah negara, tetapi itu sudah hilang karena melekatnya struktur atau sistem yang ditanamkan oleh kolonial ke dalam suatu negara. Begitu kira-kira. Terus juga keterpengaruhan tadi sudah saya singgung ya, keterpengaruhan Foucault tentang bagaimana relasi kuasa, relasi tentang kekuasaan kaum elit dan kaum subaltern tadi. Lalu tentang marxisme sendiri, keterpengaruhan dengan marxisme sendiri. Kalau marxisme kita bicara tentang proletar kan. Jadi dia tidak ingin mengambil satu kelas, tetapi dia mau lebih general tentang bagaimana subaltern itu lebih luas dibandingkan itu. Makanya di India sendiri pun tidak ada apa sih istilahnya? Tidak berkembang paham komunis. Karena mereka tidak menggunakan batu loncatan proletar, tetapi subaltern, hal yang lebih umum dibandingkan itu. Gitu, cakupannya lebih luas istilahnya, begitu sih. Terus juga apa lagi ya?
Spivak juga keterpengaruhannya dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Spivak mengakui bahwa dia mengambil atau berusaha lebih merinci bagaimana pemikirannya siapa namanya tuh yang kemarin Edward Said tentang orientalism. Dia berusaha mengkaji tentang itu, bagaimana sebuah apa namanya ya, kolonialisme itu tidak hanya hadir dalam bentuk kekerasan, tetapi dia hadir juga dalam bentuk ideologi-ideologi atau bentuk-bentuk atau wacana-wacana yang menyerang tidak hanya pada aspek apa namanya sosial kultural, tetapi pada aspek struktur sosial masyarakat gitu, atau struktur-struktur yang paling dekat dengan masyarakat. Terus ada lagi ya. Jadi kalau dari karyanya sendiri, karya Spivak sendiri itu digolongkan atau setidaknya dalam dua karyanya tentang postkolonial itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama afiliasinya dengan kajian postkolonial, bagaimana ia memposisikan teorinya di antara beberapa kajian-kajian postkolonial. Yang kedua adalah bagaimana dia memberikan jarak kritis yang jelas dari label postkolonial. Jadi bagaimana dia memberikan kekhasan tentang teori-teori postkolonialnya, sehingga dia juga mengkritik banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mengklaim dianggap sebagai disalahpahami lah tentang postkolonial. Jadi yang dia dalam hal afiliasinya tentang kajian postkolonial, karya Spivak atau Spivak sendiri itu setuju dengan pemikirannya Edward Said yang mengatakan bahwa sebenarnya kekuasaan kolonial itu dipertahankan melalui wacana yang berbeda. Jadi kalau postkolonial atau kolonialisme itu tidak hanya berhubungan dengan kekuasaan politik, tetapi bagaimana ia dipertahankan melalui keadaan ekonomi, keagamaan, dari hal juga sosiologi, filosofis. Sehingga menurut Spivak itulah yang menyebabkan banyaknya wacana-wacana, atau dia menggunakan dekonstruksinya Derrida untuk mengkritik atau bukan mengkritik istilahnya. Apa sih itu? Membeberkan ya istilahnya. Membeberkan aib ya, bukan aib. Mendekonstruksi Derrida. Iya itu. Enggak membangun ulang. Intinya mencari kepentingan yang berada di balik sebuah teks gitu. Jadi kan kalau katanya Derrida kan tidak ada definisi, karena sebuah bahasa itu bergantung kepada bagaimana dia melekat kepada sesuatu yang menyifatinya gitu kan. Jadi dia menggunakan pisau analisisnya Derrida untuk membahas tentang bagaimana wacana-wacana yang berkembang, yang dia mengambil pemikirannya Edward Said, mengatakan bahwa sebenarnya kolonialisme itu dipertahankan melalui wacana-wacana yang seperti itu gitu. Itu sih. Terus tadi yang saya sebut sebagai karya sastra Jane Eyre, seorang kritikus sastra yang karya sastranya memberikan dampak tentang bagaimana feminisme itu cenderung pada feminisme yang individualis, yaitu feminisme yang terikat dengan narasi-narasi atau wacana-wacana imperialis itu. Terus juga subaltern sendiri menurut Spivak selama ini, kalau Spivak mengatakan bahwa subaltern itu orang-orang yang pekerja buruh kerja, terus juga imigran, perempuan timur. Tidak semua perempuan timur itu masuk subaltern katanya. Karena ada beberapa perempuan timur yang borjuis, yang justru bukan orang-orang yang tertindas tetapi justru menindas gitu. Jadi istilah dari makanya dia menolak pendefinisian sesuai dengan pesau analisisnya Derrida, karena dia mengatakan bahwa subaltern sendiri itu adalah istilah yang dibentuk oleh orang-orang akademisi, seolah-olah itu menjadi representasi tentang bagaimana pengalaman subaltern itu. Makanya istilahnya dari istilahnya sekalipun itu penuh dengan kepentingan. Masuk kepada subaltern sendiri itu
ada dua klasifikasi, ada subaltern yang disebut sebagai atau memiliki dua, bukan turunan istilahnya, dua bagian lah. Ada esensialisme, ada esensialisme strategis. Dua hal ini yang menjadi kritik kenapa tulisannya can subaltern speak? Bisakah orang-orang subaltern itu bicara? Itu sebagai latar belakangnya itu dua hal ini tentang esensialisme, yang kedua ada esensialisme strategis. Yang esensialisme itu mana ya? Esensialisme itu adalah cita-cita yang digambarkan kepada orang-orang subaltern. Jadi tentang bagaimana kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu itu seolah-olah memberikan cita-cita kepada seorang orang subaltern sehingga ia merasa bahwa ia cukup menjadi representasi. Yang pertama itu, atau istilahnya perwakilan-perwakilan yang seolah-olah mampu menjadi representasi perjuangan kaum subaltern. Sederhananya itu yang pertama. Yang kedua, esensialisme strategi itu adalah alat manipulatif yang digunakan dengan alasan bahwa untuk memberikan ruang bicara kepada kaum-kaum subaltern, namun justru esensialisme strategis ini yang menjadi kekerasan epistemik. Jadi bagaimana alat manipulatif itu justru dimanfaatkan oleh orang-orang barat untuk memberikan standar-standar yang itu menggunakan sudut pandang barat. Sederhananya saya misalkan begini, perempuan timur misalnya, perempuan timur diberikan perempuan timur yang subaltern, perempuan timur yang masuk golongan-golongan subaltern mengatakan bahwa perempuan itu harus berdaya, perempuan harus bisa maju dan lain sebagainya, perempuan harus begini begitu dan lain sebagainya. Tetapi di balik begini begitunya itu menggunakan standar barat gitu. Yang itu justru itu memberikan dampak yang apa ya istilahnya? Manipulatif. Jadi bukan justru itu melepaskan orang-orang subaltern dari kolonialisme, tetapi justru menggiring mereka kepada narasi-narasi yang lain yang membentuk wacana atau sudut pandang bagaimana mereka harus menjadi seseorang atau sekelompok menurut standar orang barat gitu. Makanya bahkan menurut Spivak, jangankan seperti itu, dari hal pengetahuan sekalipun yang banyak digunakan itu menggunakan dalam keilmuan itu menggunakan bahasa-bahasa Prancis, bahasa-bahasa Inggris dan lain sebagainya, yang itu menurut Spivak yang saya baca adalah memiliki kepentingan kolonialis juga gitu. Itu jadi kekerasan epistemik itu berada di esensialisme strategis. Jadi bukannya secara fungsi ini seharusnya menjadi ruang, kalau istilahnya jadi ruang publiknya siapa namanya tuh? Habermas, tetapi justru menjadi alat manipulatif yang digunakan untuk memberikan standar, menggiring mereka agar mereka menggunakan standar-standar barat. Sama seperti sekarang misalnya, bagaimana standar kecantikan diarahkan kepada figur-figur atau idola-idola K-pop misalnya, atau khas-khas orang-orang kulit putih dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk kolonialisme, alat-alat manipulatif, sehingga kita terjerembab dengan standar-standar barat lah. Feminisme yang banyak sekali terperangkap dalam esensialisme strategis ini. Terus juga di sini juga di alat manipulatif ini dia menggunakan sudut pandang Foucault juga tentang relasi kekuasaan, bagaimana elitis itu memiliki kuasa hegemonik sehingga mereka mampu memberikan menggiring wacana, terutama dengan adanya orang-orang esensialisme tadi, orang-orang yang seolah-olah mewakilkan tapi mereka tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh kaum subaltern. Terus selanjutnya tentang apa lagi ya? Keterpengaruhan sendiri. Kalau kerangka metodologinya sudah saya singgung tadi bagaimana seorang Spivak ini dia dipengaruhi oleh banyak sekali pemikiran, tetapi yang paling dominan itu adalah karena pemikirannya dekonstruksinya Derrida. Dia menggunakan paling banyak istilah atau alat kritik atau teori bagaimana seorang Spivak ini mengkritik wacana-wacana tentang kolonialisme itu menggunakan bahasa. Jadi karena dia mulai dari karya sastra, makanya dia menggunakan karya-karya atau wacana-wacana yang itu dilekatkan kepada bagaimana ia digunakan,
bagaimana ia melekat kepada sesuatu, sehingga dekonstruksi Derrida dianggap mampu untuk mencari kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan realita gitu. Jadi dua ini, esensialisme dan esensialis strategis ini menunjukkan bahwa subaltern itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki hak suara atau diwakilkan, sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk menjelaskan tentang apa yang ia butuhkan, sehingga dianggap tidak memiliki eksistensi atau tidak memiliki identitas. Dalam feminisme sendiri juga sama, feminismenya Spivak ini lebih kepada bagaimana wacana-wacana feminisme itu digiring kepada feminisme khas barat, atau mungkin dia tidak menyebut, Spivak tidak menyebut liberalis atau apapun, cuman khas barat atau menggunakan ideologi barat gitu. Dan itu saja sih kira-kira. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sisanya kita diskusikan ya. Banyak sekali sebenarnya teman-teman. Saya sarankan untuk membaca langsung karena teman-teman akan cukup mengagumi Spivak karena orangnya yang sangat berapi-api dalam mengkritik bagaimana kolonialisme itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hilangnya budaya-budaya khas dari negara-negara jajahannya. Gitu sih. Silakan. Banu sepertinya sudah tidak sabar. Silakan, Bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Mbak. Jadi sebelum pertanyaannya saya suka dengan Spivak ya. Karena memang Spivak berani mendobrak kerangkeng dari definisi-definisi yang memang setiap definisi dan itu memang selalu mengantarkan kita pada corong tujuan orang-orang yang memberikan definisi tersebut misalnya kan ya. Jadi kita jadi Marxis, paham komunis sebagai suatu alat, maka subaltern yang akan kita kutip, maka dalam pengertian subaltern Marxis. Kita akan membangkitkan suatu kesadaran bahwa perbedaan kelas yang ada di negara ini adalah perbedaan kelas antara kaum proletar dan kaum borjuis. Ya kan gitu ya. Kalau kita ingin memberikan suatu bentuk kesadaran dengan pendekatan metodologi Islam, maka kita akan membagi bahwa ternyata di dalam kaum kita ini terdiri dari dua orang. Kaum alim, kaum wali, kaum yang memiliki karomah-karomah tertentu dengan kaum-kaum yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa atau kaum apa itu istilahnya ya. Anggaplah kaum la yarifuna syai'an. Seperti itu ya. Jadi memang definisi selalu menggiring opini, menggiring kita untuk patuh terhadap ideologi tertentu. Jadi ini yang saya suka dengan Spivak. Ya nggak salah karena memang beliau juga merujuk kepada dekonstruksi Derrida seperti Homi Kababa kemarin juga. Iya, sepertinya semua para pemikir-pemikir postkolonialis memang berangkat dari sana. Nggak salah karena memang di dunia ketiga, dunia yang pernah mengalami tragedi kolonialisme, tidak ada alat perlawanan dalam bentuk ilmu pengetahuan ya, dalam bentuk sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat tulisan, sesuatu yang dapat diperbincangkan kecuali melalui sastra. Makanya sastra itu adalah perlawanan. Sastra itu kan perlawanan ya, karena memang seperti itu. Karena kalau kita ingin melawan dari ilmu pengetahuan apa? Bukan hanya seperti itu, ya. Jadi seperti itu ya. Karena memang kita anggaplah kita tidak punya akses ke sana menurut Spivak ya. Cuma pertanyaan saya, Mbak, saya ingin tanya gini. Di buku yang Mbak tadi jelaskan, Gayatri Spivak ini judulnya melalui bentuk pertanyaan. Saya suka, ya kan? Berarti dia memberikan kita suatu clue, suatu misteri agar kita memang tertarik dengan isinya apa, dan saya tertarik gitu. Can subaltern speak ya? Saya cuma nggak ngerti kenapa dan apa maksudnya itu. Kenapa yang dipilih harus speak? Ya kan ya. Kan ibaratnya kita banyak permasalahan tuh banyak. Karena misalnya kalau kita mau tarik secara metodologis atau secara sistematis, orang untuk speak
untuk bisa speak harus eksis dulu. Kan gitu ya, misalnya kenapa kok langsung can subaltern speak? Kenapa enggak can subaltern exist? Ibaratkan seperti ini, orang kalau enggak eksis terus dia berbicara sama dengan omong kosong gitu. Sama seperti misalnya ada kejadian. Ini meskipun meme, ini dapat meningkatkan refleksi filosofis kita. Saya lupa negara mana yang disematkan, intinya negara Afrika. Jadi para astronom negara Afrika katanya mau berangkat ke matahari. Mau berangkat ke matahari pasti tahu sampean. Terus disanggah dong sama ilmuwan NASA, sama ilmuwan-ilmuwan barat bahwa nggak bisa ke matahari karena matahari itu panas. Terus mereka bilang, enggak, kami berangkatnya malam. Kita bisa melihat di sini bahwa seorang yang tidak eksis sebelumnya, kalau dalam aspek yang barusan itu kan eksis dalam bidang keilmuan tentang astronomi, tiba-tiba dia ngomongnya asal ngomongnya omong kosong. Jadi buat apa speak gitu? Dan buat apa kita listen? Jadi apa can subaltern speak? Ini dilandaskan kepada apa? Kalau dilandaskan kepada yang dijelaskan oleh Mbak tadi, kayaknya ini belum rampung dah. Karena langsung tiba-tiba dibagi menjadi esensialisme dan esensialisme strategis. Apa yang dialami subaltern sana? Kalau kita disandarkan kepada ulang tahun kita kemarin, ulang tahun simposium yang keempat. Yang ketiga kita nulis buku tentang manusia dan problem identitas. Saya suka bagaimana Spivak mendefinisikan subaltern itu adalah kaum yang tertindas, kaum yang tersisihkan, kaum sampai pada tataran yang paling fundamen dari seorang warga negara. Itu adalah kaum yang tidak diberikan identitas. Ibaratkan orang yang tidak memiliki identitas atau orang yang tidak memiliki KTP, tidak memiliki ruang untuk mengakses publik yang ada. Misalnya mau ikut BPJS, itu harus ada KTP-nya. Mau beli tiket kereta api harus ada KTP-nya. Mau ini harus ada KTP-nya. Bagaimana pengertian itu bisa langsung dirumuskan? Sehingga subaltern itu didefinisikan begitu fundamen bahwa seorang subaltern adalah seorang yang tidak memiliki identitas. Karena ketidakpemilikan identitas sama dengan ketidakpemilikan manusia terhadap dirinya sendiri. Kalau Mbak Wibu, kalau teman-teman ada yang Wibu, ada salah satu anime namanya Bleach, ya. Bleach. Iya. Ya, ada bangkai dari kapten keberapa itu aku lupa. Kalau nggak salah kapten ke-10. Senjatanya adalah kuas. Yang kalau pedang musuhnya dikena tinta dari kuas itu, maka namanya tidak pernah eksis. Dalam artian pedang itu tidak eksis. Sehingga ketidakeksisan suatu pedang, tidak keeksisan suatu objek, tidak keeksisan suatu subjek pun, maka tidak memiliki fungsi, apalagi fungsi secara politik. Jadi demikian. Terus kenapa why subaltern can subaltern speak? Itu nanti ditarik dalam aspek apa? Speaknya itu dalam aspek apa? Dalam menuntut hak umum atau dalam memberikan argumennya atau memberikan pertimbangan-pertimbangan politik dan lain sebagainya. Mungkin itu, Mbak. Iya, menarik sekali. Bicara tentang Can the Subaltern Speak, hanya sekitar 5 lembar PDF. English tapi. Jadi yang menarik kenapa speak, kenapa nggak talk gitu. Ngomong-ngomong berarti ya, ngerumpi ya. Jadi Can the Subaltern Speak itu sebenarnya kalau kita tarik dalam aspek eksistensi benar, memang Spivak itu membahas tentang bagaimana sebenarnya, kalau tadi saya jawab yang kedua ya, fokusnya ke apa gitu kan. Itu esai, ini hanya esai singkat lah. Esai singkat, enggak singkat sih, agak banyak juga, 5 lembar. Tetapi dia memfokuskan bagaimana perempuan itu tidak memiliki hak untuk bicara. Makanya dari kata pertama yang disinggung dalam Can the Subaltern Speak, dia mengatakan begini. Kadang dalam beberapa hal dalam kritisisme radikal itu datang dari barat, yang itu merupakan hasil dari ketertarikan terhadap bagaimana
Barat memposisikan orang lain, atau istilahnya bagaimana mereka memahami tentang subjek. Jadi kalau ditarik kepada eksistensi, Candice Barton Speak itu mengkritik ketika perempuan itu tidak diberikan ruang atau tidak dijadikan sebagai subjek sehingga ia mampu untuk bicara. Si Pipak mengatakan begini, perempuan itu bisa bicara, perempuan itu bisa berkomunikasi secara literal selayaknya orang-orang lain bicara, tetapi dia tidak memiliki telinga-telinga dari kolonial untuk didengar. Makanya Candice Barton Speak itu kemudian membahas satu kasus, yaitu adiknya ya yang bunuh diri. Jadi mana ya tadi? Mana bentar. Saya takut jadi Candice Barton Speaks ini begini, orang bicara berarti memiliki hak suara, berarti dia diposisikan sebagai subjek. Makanya dia mengawalinya dalam teori subjek, mengatakan bahwa perempuan itu tidak diberi ruang untuk bicara. Bukan berarti karena dia tidak bisa berkomunikasi, tetapi karena tidak ada telinga, bahkan dari kolonial, bahkan pribumi sekalipun yang mau mendengarkannya. Sehingga dia mengambil salah satu kasus dari adik nenek, apa sih kalau adik neneknya apa? Adik neneknya Bibi kan? Iyalah, adiknya neneknya, gitu ya. Nenek Ereng. Kan Mbak Ereng kalau orang Madura kan. Jadi nenek, adiknya nenek lah, bernama Bu Vaneswari yang pada waktu itu berumur 17 tahun. Dia bergantung diri karena dia merasa gagal. Karena dia merasa bahwa ketika dia mengkuar-kuarkan bagaimana seharusnya perempuan itu tidak ditindas dan lain sebagainya, tapi hal itu gagal dan tidak didengarkan. Sehingga karena merasa gagal, ia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Itulah kemudian yang menjadi latar belakang kenapa Candice Barton Speaks itu difokuskan kepada ranah feminisme atau kepada ranah perempuan. Jadi adik sepupuknya ini siapa, Bu Vaneswari, adik neneknya ini yang bernama Bunda Bu Vaneswari ini, dia adalah seorang yang kalau mungkin sekarang, kalau dulu di Sarinah mungkin ya, yang berusaha untuk bagaimana caranya dia menjadi representasi dari kaum perempuan di kalangannya untuk melakukan pembunuhan politik katanya. Cuman karena dia gagal, dia merasa dia gagal untuk mewakili kaumnya sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi Candice Barton Speaks itu di satu sisi sebagai bentuk pesimisme, saya rasa. Apakah kemudian hari kaum subaltern itu bisa didengarkan? Dan juga dia juga sebagai bentuk pertanyaan terhadap bagaimana kondisi subaltern sekarang, dia tidak memiliki ruang untuk bicara. Karena pertanyaan bisakah kaum subaltern itu bicara? Itu dilatar belakangi karena maksudnya kita nggak mungkin kita bertanya tentang apakah kamu bisa bicara kecuali kita tidak pernah mendengar suaranya. Maka Candice Barton Speaks itu sebagai bentuk kritik, judul yang bersifat satir, sebagai bentuk bagaimana dia mengkritik selama ini orang-orang subaltern memang tidak benar-benar didengarkan atau tidak benar-benar diberi ruang untuk dijadikan subjek sehingga dia punya hak untuk bersuara. Karena tadi sebenarnya dua esensialisme dan esensialisme strategis ini tidak muncul dalam Candice Barton Speak, tapi dalam karya-karyanya yang lain. Tetapi dua kritik ini membuktikan atau merujuk kepada bagaimana speaks yang dimaksud itu tidak pernah berhasil. Karena entah tadi ada kelompok orang-orang yang merepresentasikan dunia ketiga, tetapi mereka bukan dari orang-orang atau warga negara dunia ketiga, negara-negara dunia ketiga. Di satu sisi esensialis strategis yang seharusnya menjadi ruang justru digunakan sebagai alat manipulatif untuk melegalkan wacana-wacana yang bernuansa barat. Itu sih. Ada pertanyaan yang belum dijawab tadi?